Praktik simulasi sidang peradilan pidana sebagai jaksa penuntut umum Pengadilan Negeri Badar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, izinkan saya Fastabik Khoiru Makhiza selaku jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung untuk membacakan surat tuntutan pidana dalam perkara tindak pidana pembunuhan perencanaan atas nama terdakwa Ayam. Surat tuntutan ini disusun berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan alat bukti yang sah serta keyakinan kami berdasarkan pasal 183 dan 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Surat tuntutan nomor Rek Perkara PDM 45-Romawi 2 2024-PN.BDL Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Identitas terdakwa: Nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati No. 45 Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Dakwaan: bahwa terdakwa Ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor Rek Perkara PDM 45-Romawi 2-2024-PN.BDL dengan urean dakwaan primair melanggar pasal 340 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi ahli, terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar korban Bebek umur 19 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya pada 2 Februari 2024 dengan luka tusukan di leher dan dada. Bahwa benar terdakwa Ayam 23 tahun adalah teman dekat korban yang terakhir kali terlihat bersama korban sebelum kejadian. Bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan di dalam joknya sepeda motor, kemudian digunakan untuk menikam korban secara berulang. Bahwa benar setelah menusuk korban hingga meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop MacBook, dompet, dan ponsel. Bahwa benar terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik besar, spray, pengawet, dan wewangian agar tidak cepat tercium bau busuk. Bahwa benar terdakwa membunuh korban karena motif iri hati dan faktor ekonomi, serta telah mendapatkan inspirasi dari tayangan film Narcos. Analisis yuridis. 1. Pada unsur pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana berupa barang siapa berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, yaitu terdakwa Ayam, dengan sengaja berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, terdakwa telah memiliki niat dan kehendak untuk menghilangkan nyawa korban, yang dibuktikan dengan persiapan membawa pisau lipat dan penusukan berulang kali pada bagian vital korban. Dengan rencana lebih dahulu, berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, terdakwa telah merencanakan perbuatannya ditunjukkan dengan menyimpan pisau lipat di jok motor, mengambil dan menyembunyikannya di saku celana sebelum masuk ke kamar korban, serta berpura-pura hendak pulang sebelum akhirnya melakukan penusukan. Merampas nyawa orang lain yang mengakibatkan korban Bebek meninggal dunia. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan semua
unsur pasal 340 KUHP terpenuhi. Unsur pasal 338 KUHP pembunuhan biasa berupa barang siapa, yakni terdakwa Ayam, dengan sengaja merampas nyawa orang lain mengakibatkan korban bebek meninggal dunia. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan unsur pasal 338 KUHP juga terpenuhi. Namun karena dakwaan primer pasal 340 KUHP telah terbukti, maka dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. 1. Hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan kejam dan sadis, ditunjukkan dengan menikam korban berulang kali pada bagian leher dan dada. Tindakan terdakwa merencanakan pembunuhan dengan matang, termasuk menyiapkan senjata dan berpura-pura untuk menciptakan kesempatan. Perbuatan terdakwa didorong oleh motif yang sepele, yaitu iri hati dan masalah ekonomi, serta terinspirasi dari tayangan kekerasan. Terdakwa tidak memiliki rasa belas kasihan terhadap korban yang merupakan teman dekat sendiri. Terdakwa melakukan perampasan harta benda korban setelah pembunuhan. Terdakwa berusaha menghilangkan jejak kejahatan dengan menyembunyikan jasad korban. 2. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa selama persidangan bersikap kooperatif dan tidak mengulangi perbuatannya. Terdakwa masih berusia muda dan berstatus sebagai mahasiswa. Tuntutan. Berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan. 1. Menyatakan terdakwa Ayam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah pisau lipat, 1 unit laptop MacBook, 1 buah dompet, 1 unit ponsel, dan berupa plastik besar, spray, pengawet, dan wewangian untuk dirampas dan dimusnahkan. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan. Semoga Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Atas perhatian Yang Mulia kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.